Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaffa bil kamalah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanah wa jatanabul munkar. Amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan menanggapi daripada konten Aba Yusuf. Dari awal konten Anda saya lihat, saya prediksi sampai akhir, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Konten Anda tidak ada satupun ilmu, tidak ada satupun yang berfaedah, tidak ada satupun yang manfaat. Sehingga dari awal sampai akhir Anda berbicara itu hanya panjang pembahasan tapi tidak ada faedahnya. Di dalam kitab Johar Maknun berbicara panjang tapi tidak ada faedahnya, itu ditolak. Bayang bagi tisor bil ikhbari alal mufidi khasyatal ikhsari. Bahkan di dalam bab ke-8 ilmu ma'ani wa wasmatul ikhlali wa takwili wal hasbu mardudun bila tafsir. Dalam konten Anda mengatakan, dan juga ada ulama yang mengatakan bahwa Imaduddin itu adalah Imaduddin sebagai mujadidul Islam. Mujadidul Islam. Anda itu tidak tahu mujadid itu apa. Coba kita lihat di dalam kitab Al-Ulamaul Mujadidun, karangan daripada Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullahu taala, amin. Di dalam karangan tersebut tercatat, fafil asri thalisi ba'asallahu ta'ala ulama'a hadhil ummati wa qarraru wa harraru qawaidad dini wa usulahu ala ma kana alai ahlul kalami mislul imam al-ash'ari wal maturidi wa ghairihima min amsalihima. Syekh Maimun Zubair sedang menjelaskan ketika kurun ketiga Allah mengutus ulama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama tersebut wa qarraru wa harraru qawaidad dini wa usulah, menjelaskan, menetapkan kaidah-kaidah agama dan usuluddin, mengikuti kana alai ahlul kalam, mengikuti daripada pendapat ulama ahli kalam yang disebut ulama ahli tauhid. Siapa ulama yang Allah utus? Ulama mujadid yang Allah utus pada tahun ketiga, yaitu mislu Imam Ash'ari wal Maturidi, seperti Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Wa ghairi Imam amsalima, dan selain Imam Ash'ari dan Imam Maturidi yang seperti Imam Ash'ari dan Imam Maturidi. Sehingga falam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yab'asu kulla qarni minal quruni wa asri minal usuri man yujaddidu lahum fi umuri dinihim at-tajdida. Allah tidak akan henti-hentinya akan mengutus setiap zaman, setiap asri minal usur, setiap zaman 100 tahun sekali. Siapa? Man yujaddidu lahum fi umuri dinihim, seseorang ulama yang berilmu yang memperbarui di dalam urusan-urusan agamanya dengan memperbarui tajdidah, yaitu yang disebut dengan ulama mujadid. Tajdidah di sini, ulama mujadid di sini dijelaskan oleh Syekh Maimun Zubair di makna ihya iman dawasa minal amali bil kitabi was sunnati wal amri bi muqtadahuma wa imatati ma dhahara minal bid'ah wal muhdatsati bil lisan. Allah mengutus setiap tahun, setiap kurun, yaitu ulama mujadid, yang mana ulama tersebut menghidupkan sesuatu perkara yang terhapus dengan cara apa? Minal amali bil kitabi was sunnati. Min di sini adalah minil bayan, menurut di dalam kitab Johar Maknun ilmu baik ilmu ma'ani disebut itlaq idoh, yadihu ba'dal labsi, yadihu bil idohi ba'dal labsi bisaukin autama kunin finapsi.
cara menghidupkan sesuatu perkara yang sudah terhapus minal amali bil kitab was sunnati, menghidupkan dengan cara mengamalkan Al-Quran dan hadis, mengamalkan isi Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengamalkan, wal amri bi muqtadahuma, dan merintahkan sesuatu perkara yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Ulama tersebut bukan hanya menghidupkan saja, bahkan wa imatati ma dhahara minal bidai wal muhdatsati bil lisan, melawan bid'ah muhdasat yang dohir, yang masuk, yang ketermuka dengan cara bil lisan, dengan cara lisannya, dengan cara lidahnya, dengan cara dakwahnya. Itu yang dinamakan ulama mujahid. Atau autasnibil kutubi wa tadrisi, yang dinamakan dengan ulama mujahid itu menghidupkan sesuatu perkara yang terhapus dengan cara menyusun kitab wa tadris dan mengajarkan, mengajarkan terhadap para santrinya, para muridnya, para muhibinnya. Dan yang kedua, memanai tajdid oleh Syekh Maimun Zubair wa bimakna irja'ihim ila tariqi wa manhaji aslafihim as-salihina ma'a mura'ati ma yuwafiqu qiyanal usuli wal quruni allati hum biha ala tadawuli duhuri wal ayyami, yaitu ulama tajdid irja'ihim ila tariqi, dia balik terhadap perjalanan manhaj ulama-ulama salafus shalih. Baliknya juga ma'a mura'ati ma yuwafiqu qiyanal usuli wal qurun, menjaga sesuatu perkara yang sesuai dengan kejadian pada waktunya, kejadian pada zaman dan kurunnya, allati hum fi ala tadawuli duhuri wal ayyam, yang mana ulama salaf tersebut, ulama ahli mujahid tersebut di dalam tahun tersebut atas berputarnya hari dan tahun. Jadi apakah maksud Imaduddin itu sebagai ulama mujahid? Tidak, malah dia adalah seseorang yang membuat bid'ah, yang memutuskan nasab ahli bait, nasab Ba'alawi yang sudah masyhur, yang sudah tercatat dengan dalil qat'i para ahli nasab bahwa nasab Ba'alawi itu tersambung terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imaduddin itu bukanlah ahli mujahid. Jadi antum, wahai anda Aba Yusuf, berbicara harus dengan ilmu, berbicara harus dengan dalil. Ingat, al-kalamu bila dalilin mardudun, ucapan tanpa dalil itu ditolak. Kita teruskan lagi. Kurun ketiga Allah mengutus ahli mujahid, yaitu adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kurun keempatnya yaitu adalah Imam Abi Bakar al-Baqilani al-Maliki. Kurun kelimanya al-Imam Ghazali. Kurun keenamnya al-Imam Rafi'i dan diikuti diiringi dengan Imam Nawawi. Kurun ketujuhnya yaitu Imam Ibnu Daqiq. Kurun kedelapannya Imam Jalaluddin al-Bulqini. Kurun kesembilannya Imam Jalaluddin al-Mahali. Kurun ke-10-nya yaitu Imam Ali Shibra Mulaiki. Dan kurun ke-10 dari tahun ke-100 jadi 1100 yaitu Imam Ja'far al-Barjandi dan Al-Habib Sayyid Abdullah al-Haddad. Tahun ke-1200-nya yaitu adalah Syekh Ali al-Murtada yang mempunyai karangan syarah Ihya Ulumuddin yang disebut Ittihab Sadatul Muttaqin. Dan kurun selanjutnya 1300 yaitu adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Bakar As-Sato sebagai pengarang kitab I'anatul Talibin.
wa ghairi min ulama ahli Makkah al-Musyarrafah. Dan dalam catatan tersebut tertulis wa qad madha alaina skip wa qad madha alaina sanawatun katsirah, dan sudah terlewat kepada kami tahun-tahun yang banyak dari kurun ke-3 sampai kurun ke-1300 fi hadzal qarni al-qarni rabi ba'da alfi, tahun sekarang yaitu tahun 1400. Kata Syekh Maimun Zubair, faman min ulamai hadzal qarni alladzina hum minal mujaddidin, siapa orang yang sekarang termasuk daripada ulama mujaddid pada tahun sekarang. Lalu kata Syekh Maimun Zubair di dalam kitabnya Narju minal maula tajdidahu bi ahadi khawasi al-muqarrabin, waqad sadara min ulami hadzal qarni adadun minhum bal ba'duhu man lam yazal ila yaumi fi hayatil mubarakah misli al-alamati sahibi ta'lib al-adida asy-syaikh Zaini bin Smith al-muqimi bi Madinatil Munawwarah. Kami mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi ulama tajdid daripada salah satu ulama khusus, ulama yang spesial pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyata sudah keluar, sudah terbukti dari ulama tahun 1400 banyak, salah satunya yaitu adalah Habib Zain bin Smith yang mukim di Madinah Munawwarah, Said Al-Farpur yang mukim di Mesir, dan Said Hisamuddin Ad-Damaski dan Imam Abdul Latif. Bahkan daripada salah satu ulama Indonesia musnidud dunia yaitu adalah Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadali dan Said Muhammad Alwis Al-Maliki yang dari Mekah. Apakah Imaduddin termasuk daripada mujaddidun, daripada ulama mujaddid? Bukan termasuk, karena dia tidak termasuk daripada pengertian makna mujaddid yang menghidupkan, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Malah dia membuat bid'ah, membuat muhdasah dengan lisannya dan dengan tulisannya memutuskan dzurriyyat Rasulullah SAW dari Bani Ba'alawi. Jadi saya ingatkan Anda sekali lagi, wahai Abah Yusuf, jangan sekali-kali lagi kamu berkoar-koar mengatakan yang tidak berilmu, yang tidak ada faidahnya, yang tidak ada manfaatnya. Itu hanya sia-sia. Ketika Imam Syafi'i kedatangan As-Safi, orang yang idiot, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Diwanus Syafi'i, yukhatibuni Syafi'u bikulli kubhin fa akrahu an akuna lahu mujiban yazidu safahatan fa azidu hilman ka'udin zadahul ikraqu tiban. Kata Imam Syafi'i, aku kedatangan orang yang idiot dengan seluruh keburukan, dia selalu berbicara dengan seluruh keburukan. Tapi Imam Syafi'i fa'akrahu an akuna lahu mujiban, aku tidak suka menjawab orang idiot tersebut. Biarkan saja orang idiot seperti Anda terus akan bertambah idiotnya, namun fa'azidu hilman, aku akan bertambah sifat ilimnya. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.